Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aufa Rahmanaili dengan NIM 2022188017. Di sini saya akan melakukan pemaparan hasil PPT proposal penelitian yang berjudul Hubungan Profil Lipid pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan kejadian ukus diabetik di Rumah Sakit Umum Daerah Suroto Ngawi. Yang melatar belakangi penelitian saya, yaitu prevalensi diabetes mellitus di Indonesia meningkat hingga mencapai 6,2% menurut data Kemenkes RI 2022. Diabetes mellitus dengan profil lipid yang tinggi nantinya dapat meningkatkan kejadian ulkus diabetik menurut penelitian Ekayanti et al. 2024. Sementara penelitian di Bangladesh menyatakan adanya korelasi yang kuat antara profil lipid dengan kejadian ulkus diabetik. Sementara itu, penelitian di Indonesia menyatakan adanya hubungan yang signifikan pada kolesterol total dan HDL dengan kejadian ulkus diabetik, tetapi tidak terdapat hubungan yang signifikan pada trigliserida dan LDL. Didapatkan perbedaan yang signifikan ini di hubungan profil lipid dengan kejadian ukus diabetik, maka diperlukannya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan profil lipid dengan kejadian ukus diabetik pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Prevalensi ukus diabetik di Indonesia mencapai 15% dan seringkali berujung pada kecacatan dan juga pada kematian. Penelitian ini memberikan kemaknaan hubungan kadar profil lipid dengan kejadian ukus diabetik, sehingga harapannya nanti bisa menjadi gambaran pentingnya pencegahan komplikasi ukus melalui kontrol kadar profil lipid. Rumusan masalah dalam penelitian saya yaitu, apakah terdapat hubungan kadar profil lipid dengan kejadian ukus diabetik pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Kemudian, tujuan umum pada penelitian saya yaitu mengetahui hubungan antara kadar profil lipid pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan terjadinya komplikasi ukus diabetik, yaitu untuk bab 3 kerangka konseptual pada penelitian saya, yaitu pertama bermula dari resistensi insulin. Resistensi insulin pada miosit, hepatosit, dan kegagalan sel beta pankreas karena kegagalan reseptor sel target sehingga tidak dapat merespon insulin dengan baik, sehingga nantinya akan menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Peran insulin yaitu untuk menghambat pelepasan FFA. Jadi, ketika terdapat resistensi insulin, maka fungsi penghambatan ini menjadi tidak efektif sehingga menyebabkan peningkatan FFA di sirkulasi dan menyebabkan dislipidemia. Selain itu, dislipidemia juga bisa menyebabkan diabetes mellitus, yaitu melalui pertama adiposa sebagai tempat penyimpanan lemak. Adiposa ini nantinya jika kelebihan lemak, maka jaringannya menjadi tidak sehat sehingga mengeluarkan FFA. FFA nanti ini akan menghambat masuknya glukosa ke otot melalui transporter GLUT4 dan menyebabkan peningkatan inflamasi dan mengganggu sinyal insulin, sehingga nantinya jaringan otot menjadi tidak peka terhadap insulin, menyebabkan penurunannya energi dan kadar gula darahnya meningkat dan menyebabkan resiko diabetes mellitus tipe 2. Dan selain itu diabetes mellitus juga bisa menyebabkan hiperglikemia. Hiperglikemia nanti ini dia pada gula darahnya yang tinggi dalam jangka lama akan meningkatkan afinitas aldose reduktase. Kemudian akan memicu peningkatan dari sorbitol. Penumpukan sorbitol ini nanti akan memperkuat aktivitas dari jalur poliol. Perubahan pada jaringan saraf nanti ini akan menyebabkan sorbitol tidak bisa melewati membran sel, sehingga nantinya akan terakumulasi di jaringan saraf dan menyebabkan stres osmotik. Stres osmotik ini nanti dia akan menyebabkan peningkatnya moralitas cairan intraseluler. Karena ada peningkatan ini, maka air bisa masuk. Air bisa masuk, kemudian menyebabkan kerusakan sel schwann dan degenerasi sel saraf. Untuk mengeluarkan kadar glukosa intraseluler dibantu oleh enzim aldoreduktase. Kemudian menyebabkan peningkatan produksi AGES. AGES ini dengan reseptornya akan membentuk radikal bebas. Ketidakseimbangan antara stres oksidatif dan kemampuan antioksidan nanti akan menyebabkan perubahan struktur matriks seluler. Karena ada fibrosis dan perubahan pada struktur ekstraseluler, maka akan mengganggu aliran darah dan kepadatan di kapiler, sehingga menyebabkan perubahan struktural. Karena ada perubahan ini, maka nantinya akan menyebabkan disfungsi pada endotel. Disfungsi pada endotel nanti ini dia akan menyebabkan supaya oksigen saraf tepinya nanti itu akan menurun sehingga menyebabkan hipoperfusi sel saraf. Hipoperfusi sel saraf nanti ini akan menyebabkan neuropati diabetik. Neuropati diabetik yaitu ada neuropati sensorik, motorik, dan juga otonom. Neuropati sensorik yaitu hilangnya sensasi pada kaki.
Kemudian untuk neuropati motorik yaitu tekanan berlebih pada kaki sehingga menyebabkan deformitas. Kemudian neuropati otonom yaitu sekresi kelenjar keringatnya itu menurun sehingga menyebabkan kakinya itu kering dan pecah sehingga menyebabkan celah infeksi bakteri. Selain itu, dislipidemia juga bisa menyebabkan pembentukan plak. Pembentukan plak ini nanti akan menyebabkan arteriosklerosis. Arteriosklerosis nanti ini akan menyebabkan makroangiopati pembuluh darah dan membuat jaringannya menjadi iskemi. Jaringan iskemi akan menjadi kekurangan suplai daya oksigen. Karena kurangnya oksigen akan menyebabkan kematian jaringan atau nekrosis. Karena adanya nekrosis, maka nanti akan menyebabkan kerusakan jaringan sekitar dan menyebabkan pembentukannya ulkus atau pembentukan luka terbuka. Pembentukan luka terbuka nanti ini akan menjadi rentan terhadap infeksi. Rentan terhadap infeksi nanti ini akan menyebabkan masuknya bakteri atau virus, sehingga bisa menyebabkan ulkus infeksi. Kemudian untuk variabel yang saya teliti yaitu nantinya yaitu dislipidemia dan juga ulkus. Di sini saya akan meneliti apakah terdapat hubungan antara profil lipid dan juga kejadian ulkus diabetik. Kemudian untuk hipotesis penelitian saya, yaitu untuk H0-nya tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik visceral antara profil lipid dengan komplikasi ulkus diabetik pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Kemudian untuk H1-nya, yaitu terdapat hubungan yang signifikan secara statistik visceral antara profil lipid dengan komplikasi ulkus diabetik pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Untuk bab 4-nya, metodologi penelitiannya yaitu rancangan penelitian. Jenis penelitian yang akan saya lakukan yaitu observasional analitik dengan rancangan penelitian cross-seksional menggunakan data sekunder berupa rekam medis. Populasi dalam penelitian ini, target populasi yang akan saya gunakan yaitu pasien diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Umum Daerah Surotongawi. Kemudian untuk sampelnya sendiri, sampel yang diambil dari penelitian ini yaitu pasien diabetes mellitus tipe 2 yang telah memenuhi kriteria inklusi dan juga eksklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu pasien diabetes mellitus tipe 2 yang memiliki komplikasi ulkus diabetik. Kemudian pasien diabetes mellitus tipe 2 yang memiliki komplikasi ulkus diabetik dengan riwayat pemeriksaan profil lipid yang lengkap. Kemudian untuk kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu pasien diabetes mellitus tipe 1, kemudian pasien diabetes mellitus gestasional, dan pasien dengan gangguan metabolik seperti hipotiroidism dan sindrom Cushing. Untuk besar sampelnya, saya akan menggunakan rumus Levin, yaitu berdasarkan rumus di atas didapatkan besar sampel dalam penelitian ini yaitu 48,98, yang nantinya akan dibulatkan menjadi 50 responden. Untuk teknik pengambilan sampel ini pada penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling. Untuk klasifikasi variabelnya sendiri, yaitu penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu profil lipid, sedangkan variabel dependennya yaitu lupus diabetik pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Untuk definisi operasional variabelnya sendiri yaitu pertama variabel kolesterol. Variabel kolesterol total. Kolesterol total ini merupakan keseluruhan jumlah lemak yang terdapat dalam tubuh yang nantinya akan diubah menjadi kolesterol. Cara pengukurannya yaitu yang pertama kita akan mengambil data dengan mengumpulkan data rekam medis, kemudian mencatat kadar kolesterol dan mengelompokkan kolesterol total. Untuk hasil ukurnya yaitu status normalnya yaitu kurang dari 200. Untuk status tingginya yaitu lebih dari 200 mg per dl. Untuk trigliserida sendiri, yaitu trigliserida merupakan bentuk penyimpanan lemak dalam tubuh yang berfungsi sebagai sumber cadangan energi. Untuk cara pengukurannya, yaitu mengambil data dengan cara mengumpulkan data rekam medis pasien, kemudian mencatat kadar trigliserida dan mengelompokkan kadar trigliserida. Untuk hasil ukurnya, yaitu status normalnya, yaitu kurang dari 150 mg per dl. Untuk status sangat tingginya, yaitu 150 mg per dl. Kemudian definisi operasional kolesterol LDL-nya yaitu kolesterol LDL berfungsi sebagai pengangkut kolesterol dalam aliran darah dan memiliki konsentrasi kolesterol yang tinggi. Kemudian untuk caranya, pengukurannya yaitu mengambil data dengan cara mengumpulkan data rekam medis pasien, kemudian mencatat kadar kolesterol LDL. Hasil pengukurannya itu status normalnya kurang dari 100 mg per dl, kemudian status tingginya yaitu 130 mg per dl. Untuk kolesterol HDL sendiri, yaitu kolesterol HDL merupakan pengangkut kolesterol dalam darah yang memiliki kandungan kolesterolnya itu rendah. Untuk cara pengambilannya itu pertama mengambil data dengan cara mengumpulkan data rekam medis, kemudian mencatat kadar kolesterol HDL.
Hasilnya yaitu status rendah kurang dari 40 mg per dl. Kemudian untuk status tingginya yaitu lebih dari 60 mg per dl. Kemudian yaitu ada variabel lupus diabetik, di mana nanti definisinya itu pasien diabetes mellitus yang memiliki riwayat komplikasi ulkus. Diperolehnya data rekam medis pasien yang sudah memiliki riwayat ulkus diabetik dan tidak mengalami kejadian ulkus diabetik untuk hasil ukurnya. Kemudian pasien diabetes mellitus tipe 2, definisinya sendiri yaitu pasien diabetes mellitus yang sudah menderita lebih dari 5 tahun. Untuk cara pengukurannya yaitu diperoleh data rekam medis pasien yang sudah menderita diabetes mellitus selama lebih dari 5 tahun. Kemudian untuk hasil ukurnya sendiri yaitu mempunyai riwayat diabetes mellitus tipe 2 dan tidak mempunyai riwayat diabetes mellitus tipe 2. Untuk instrumennya sendiri, dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa rekam medis. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya, yaitu penelitian ini dilakukan di Poli Bedah Umum dan Vaskuler di Rumah Sakit Umum Daerah Suroto Ngawi. Waktu penelitiannya sekitar bulan November 2025. Untuk bahkan alur penelitian saya, yaitu pertama, persetujuan penelitian dari instalasi terkait. Kemudian, pasien diabetes mellitus tipe 2 yang memiliki riwayat rekam medis pemeriksaan profil lipid secara lengkap. Kemudian pasien yang memenuhi kriteria eksklusi dan juga inklusi. Kemudian saya mendapatkan sampel penelitian. Sampel penelitian nanti ini ada dua, yaitu profil lipid dan juga ulkus. Profil lipid ini nanti saya akan lihat di kolesterol totalnya, trigliserida, kolesterol LDL, dan juga kolesterol HDL. Kemudian untuk ulkus diabetiknya sendiri saya bedakan positif dan juga negatif. Jika negatif, saya tidak ikut sertakan menjadi sampel penelitian. Jika positif, saya ikut sertakan menjadi sampel penelitian. Kemudian setelah saya mendapat hasil dari profil lipid dan juga dengan kejadian ulkusnya, akan saya kelola datanya dan saya analisis. Kemudian saya akan menyimpulkan dan dengan hasil penelitian. Untuk pengambilan dan pengumpulan datanya, yaitu yang pertama pembentukan proposal penelitian, kemudian pengajuan etik, kemudian penetapan jumlah populasi dan sampel penelitian, dan yang terakhir persetujuan dari instalasi. Untuk pengolahan dan analisis data, data yang didapat nanti akan ditemukan hubungannya dengan dilakukan uji spekmen, karena menggunakan skala data nominal. Melakukan uji spekmen secara komputerasi dengan menggunakan program IBS SPSS secara statistik. Kemudian, ini adalah lampiran daftar pusaka referensi yang saya gunakan dalam proses pembuatan proposal penelitian. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.